semuanya, saya Aprilinda Permata. Saya akan menjelaskan tentang jawaban ujian tengah semester mata kuliah akuntansi manajemen. Nggak usah lama-lama, kita langsung ke soal. Di situ soalnya yang pertama nomor 1 itu menanyakan soal activity based supplier costing. Yang pertama diketahui adverse buying 450.000, yang kedua supplier return 115.000. Nah, di pom-pom company ini mereka punya supplier data itu yang pertama ada supplier Xiao Glass, yang kedua Apple Glass. Itu sama-sama dia ada site WS dan Apple Glass juga sama site dan WS. Lalu untuk nomor 1 pertanyaannya calculate the activity rates for assigning cost to supplier. Itu caranya pertama kita mencari activity cost-nya ada adverse buying. Adverse buying itu caranya total adverse buying dibagi insufficient unit. Total adverse buying-nya ada dari soal 450.000 dibagi dengan insufficient unitnya. Insufficient unitnya di sini kita jumlahkan dari kedua suppliernya 450 ditambah 450 dan dari Apple Glass 1000 ditambah 1000 totalnya 2900. Jadi 450.000 dibagi 155,17. Itu untuk yang adverse buying. Yang kedua, untuk activity cost yang supplier return, itu caranya total supplier return dibagi total return unit. Total supplier return-nya tadi dari soal ada 115.000 dibagi dengan return unit dari Xiao Glass site-nya itu ada 30 dan WS-nya 30 dijumlahkan dengan Apple Glass juga 120 dan ditambah 1200 totalnya 1380. Sama jadi total untuk supplier return-nya 83,3. Untuk soal nomor 2, itu ditanyakannya untuk calculate the total unit purchasing cost for each component for each supplier. Jadi, dari kedua supplier ini disuruh menentukan cost per unitnya, baik itu dari Xiao Glass ataupun Apple Glass. Yang pertama, dari supplier Xiao Glass ini kita menghitung yang site-nya dulu. Pertama itu dari unit purchase price-nya dari soal 47 dikali 15.000. Unit purchase price dikali unit purchase. Lalu selanjutnya untuk WS dari unit purchase price-nya 122 dikali unit purchase-nya 15.000. Apple Glass juga sama, itu yang site-nya unit purchase price-nya dikali dengan unit purchase 42 dikali 24.000. Dan untuk WS 120 dikali 24.000, hasilnya 2.880. Nah, yang kedua untuk cost insufficient-nya itu 450 dikali dengan adverse buying-nya. Nah, jadi untuk Xiao Glass yang side itu 450 dikali 155,17 dapat hasilnya 69.828. Yang kedua juga sama insufficient unitnya, yang WS 450 dikali adverse buying-nya 155,17 dapat hasilnya 69.828. Nah, untuk di supplier Apple Glass-nya itu insufficient cost site-nya 1000 dikali dengan adverse buying-nya juga 155,17. Untuk yang WS itu insufficient cost-nya 1000 dikali 155,17 dapatlah hasilnya 155.172. Lalu untuk yang return unitnya di sini dari soal untuk supplier Xiao Glass itu 30 dikali supplier return
dari rate yang sudah kita cari di awal tadi itu 83,33, dapat hasilnya 2.500. Lalu yang kedua, yang WS itu return unitnya 30 dikali 83,33, hasilnya 2.500. Untuk yang supplier Apple Glass itu return unitnya 120 dikali dengan supplier returnnya 83,33, dapat hasilnya 10.000. Dan untuk yang WS 1.200, return unitnya 1.200 dikali dengan supplier returnnya 83,33, hasilnya 100.000. Nah, untuk setelah itu kita jumlahkan semuanya, dapatlah hasilnya total cost untuk yang supplier Xiao Glass site 777.328, WS total cost-nya 1.902.328. Untuk yang supplier Apple Glass total cost-nya yang site Rp1.173.172, sedangkan untuk yang WS totalnya Rp3.135.172. Nah, untuk mencari cost per unitnya, itu dari total cost-nya kita bagi dengan unitnya. Unit sudah diketahui di soal. Di sini berarti untuk Xiao Glass site cost per unitnya itu 51,82. Untuk yang WS 1.902 ini dibagi dengan 15.000, dapat hasilnya 126,82. Lalu untuk supplier Apple Glass cost per unitnya yang site 48,88 dan yang WS 130,63. Untuk soal nomor 2, itu ditanyakannya untuk calculate the total unit purchasing cost for each component for each supplier. Jadi, dari kedua supplier ini disuruh menentukan cost per unitnya, baik itu dari Xiao Glass ataupun Apple Glass. Yang pertama, dari supplier Xiao Glass ini kita menghitung yang site-nya dulu. Pertama itu dari unit purchase price-nya dari soal 47 dikali 15.000. Unit purchase price dikali unit purchase. Lalu selanjutnya untuk WS dari unit purchase price-nya 122 dikali unit purchase-nya 15.000. Apple Glass juga sama, itu yang site-nya unit purchase price-nya dikali dengan unit purchase 42 dikali 24.000. Dan untuk WS 120 dikali 24.000, hasilnya 2.880. Nah, yang kedua untuk cost insufficient-nya itu 450 dikali dengan adverse buying-nya. Nah, jadi untuk Xiao Glass yang site itu 450 dikali 155,17, dapat hasilnya 69.828. Yang kedua juga sama insufficient unitnya, yang WS 450 dikali adverse buying-nya 155,17, dapat hasilnya 69.828. Nah, untuk di supplier Apple Glass-nya itu insufficient cost site-nya 1000 dikali dengan adverse buying-nya juga 155,17. Untuk yang WS itu insufficient cost-nya 1000 dikali 155,17, dapatlah hasilnya 155.172. Lalu untuk yang return unitnya di sini dari soal untuk supplier Xiao Glass itu 30 dikali supplier return dari rate yang sudah kita cari di awal tadi itu 83,33, dapat hasilnya 2.500. Lalu yang kedua, yang WS itu return unitnya 30
dikali 83,33 hasilnya 2.500. Untuk yang supplier Apple Glass itu return unitnya 120 dikali dengan supplier returnnya 83,33. Dapat hasilnya 10.000. Dan untuk yang WS 1.200 return unitnya 1.200 dikali dengan supplier returnnya 83,33 hasilnya 100.000. Nah, untuk setelah itu kita jumlahkan semuanya, dapatlah hasilnya total cost untuk yang supplier Xiao Glass site 777.328, WS total cost-nya 1.902.328. Untuk yang supplier Apple Glass total cost-nya yang site Rp1.173.172, sedangkan untuk yang WS totalnya Rp3.135.172. Nah, untuk mencari cost per unitnya, itu dari total cost-nya kita bagi dengan unitnya. Unit sudah diketahui di soal. Di sini berarti untuk Xiao Glass site cost per unitnya itu 51,82. Untuk yang WS 1.902 ini dibagi dengan 15.000 dapat hasilnya 126,82. Lalu untuk supplier Apple Glass cost per unitnya yang site 48,88 dan yang WS 130,63. Nah, untuk yang ketiga, pertanyaannya, mengapa kita butuh melakukan value chain analysis? Itu karena analisis value chain itu fungsinya untuk mengidentifikasi tahap-tahap value chain di mana perusahaan dapat meningkatkan value untuk pelanggan atau untuk menurunkan biaya. Penurunan biaya atau peningkatan nilai tambah atau value added dapat membuat perusahaan lebih kompetitif. Jadi, value chain analysis ini fungsinya agar kita bisa mengurangi biaya-biaya yang tidak begitu penting dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi kita fungsinya untuk value chain analysis itu seperti itu. Lalu yang kedua itu soalnya tentang productivity measurement. Di sini diketahui ada existing machine, mesin A dan mesin B. Ada beberapa informasi yang diberikan soal itu dari output produce and sold, material use-nya, labor use, unit price of material, unit price of labor. Lalu pertanyaan nomor 1, kita diminta untuk mencari productivity ratio masing-masing mesin. Jadi yang pertama existing machine-nya itu dari labor use hour-nya didapat dari 300.000, output produce and sold itu dibagi dengan 150.000 yang labor use-nya. Lalu yang kedua untuk mesin A, labor use-nya itu dari 360.000 output produce-nya dibagi dengan 150.000 labor use-nya. Lalu untuk mesin B itu output-nya 350.000 dibagi dengan 200.000 labor use-nya. Dapatlah segini. Untuk existing machine-nya dapat 2, mesin A-nya 2,4 dan mesin B-nya 1,75. Jadi di sini tuh artinya dalam setiap jam pekerja itu bisa menghasilkan 2 produk. Jadi untuk mesin lama 2, mesin A 2,4 dan mesin B 1,75. Selanjutnya untuk material itu 300 untuk existing machine-nya 300.000 dari output produce-nya dibagi dengan material use-nya 300.000 dibagi 600.000 dapat hasilnya 0,5. Untuk mesin A output produce-nya dibagi dengan 600.000 material use-nya. Selanjutnya untuk mesin B 350.000 dibagi 700.000 material use-nya. Jadi untuk
dari material existing machine menghasilkan 0,5, mesin A menghasilkan 0,6, mesin B 0,5. Nah, dari soal kan kita diminta untuk describe each machine compare to existing result. Jadi kita compare antara existing machine dengan mesin A. Di sini tuh mesin A lebih baik karena dari produk rasionya itu sama-sama baik. Jadi dari labor dan materialnya itu bagus. Itu lebih tinggi dari existing machine. Karena kalau dari existing machine, labor use-nya 2, sedangkan mesin A bisa menghasilkan 2,4. Dari material use-nya, existing machine hanya menghasilkan 0,5, sedangkan mesin A bisa menghasilkan 0,6. Lalu perbedaan antara existing machine dengan mesin B itu memiliki material use yang sama dengan hasilnya 0,5. Sedangkan untuk labor use-nya itu mesin B lebih rendah dari existing machine. Begitu. Lalu untuk nomor 2, calculate the impact of each machine to the profit earned by Roxanne Company. Jadi nomor 2 ini kita disuruh untuk mencari profit dari masing-masing mesin. Di sini kita karena dari soal tidak dikasih tahu untuk sales price-nya, kita asumsikan sales price-nya itu $50. Jadi untuk salesnya existing machine itu $50 dari unit salesnya dikali dengan output produce and sold-nya 300.000. Selanjutnya untuk mesin A $50 dikali 360.000, yang B 50 dikali 350.000, dapat hasilnya 17.500.000. Lalu dikurangin dengan material cost dan labor cost-nya. Kalau untuk material cost existing machine-nya, di sini kan dari soal sudah diketahui unit price of materialnya untuk existing machine 20 dikali dengan material use-nya 600.000. Totalnya 12 juta. Untuk mesin A, unit price of materialnya 22 dikali 600.000 material use-nya, total hasilnya 13.200.000. Untuk mesin B, itu unit price of materialnya 20 dikali dengan 700.000 material use-nya, hasilnya 14 juta. Untuk yang labor cost-nya sama dengan material cost. Kita tinggal kali aja, untuk labor itu 13 dikali 150.000 labor use-nya. Lalu yang untuk mesin A itu 15 dikali 150.000, hasilnya 2.250.000. Untuk mesin B 13 dikali 200.000, hasilnya 2.600.000. Nah, jadi profit yang kita dapat dari existing machine-nya ini, dari salesnya kita kurangin dengan 15 juta dikurang 12 juta dikurang 1.950.000. Untuk existing machine mempunyai profit 1.050.000. Untuk mesin A memiliki profit 2.550.000. Untuk mesin B profitnya 900.000. Nah, jadi kalau untuk jika profit dari existing machine dan mesin A dan mesin B itu ditotalkan, totalnya semuanya 4.500.000 dolar yang akan didapatkan oleh perusahaan. Selanjutnya untuk nomor 3 itu kita soalnya mengenai theory of constraint. Jadi di sini ada Healthy Co yang memproduksi herbal mix, itu produknya ada Immune Boost dan Mental Growth. Langsung aja kita ke soal nomor 1 untuk total contribution margin-nya. Total contribution margin earned by this optimal mix. Jadi yang pertama kita cari contribution margin-nya. Dari Immune Boost, yang pertama salesnya. Salesnya itu dari soal nih, the company can sell no more than 400 bottle of Immune Boost. Jadi company hanya mampu menjual Immune Boost 400.000 botol dengan unit selling price-nya $4. Jadi salesnya 1.600.000. Untuk Mental Growth
company mampu menjual 480.000 dengan unit selling price-nya 4,8. Jadi hasil sales untuk Menta Growth 2.304.000. Lalu untuk variable cost-nya sama, kita dari Imun Boost itu 400.000 dikali dengan unit variable cost-nya 0,8 dapat 320.000. Untuk Menta Growth itu 480.000 dengan dikali unit variable cost-nya $1 hasilnya 480.000. Yang ketiga ordering cost-nya. Ordering cost-nya dari untuk Imun Boost 400.000 dikali 0,4 hasilnya 160.000. Untuk Menta Growth itu 480.000 dikali unit ordering cost-nya 0,6 hasilnya 288.000. Untuk handling cost Imun Boost 80.000, Menta Growth 192.000, material cost 400.000, Menta Growth 768.000. Lalu dapatlah contribution margin-nya dengan setelah kita kurangi sales dengan semua cost yang ada, itu totalnya untuk Imun Boost contribution margin-nya 640.000, Menta Growth contribution margin-nya 576.000. Lalu di sini kita untuk mencari contribution margin per unitnya, kita bagi dengan unit yang ada. Jadi dari contribution margin Imun Boost 640.000 dibagi 400.000 dapat $1,6 per unit. Terus untuk Menta Growth itu contribution margin-nya 576.000 dibagi 480.000 sama dengan $1,2. Nah, di sini kan hanya untuk contribution margin, sedangkan di soal diminta untuk mencari contribution margin optimal mix. Jadi, untuk Imun Boost dari soal diketahui untuk Imun Boost menggunakan mesin Hauer, sedangkan yang Menta Growth menggunakan Leber Hauer. Jadi di sini untuk Imun Boost 640.000 dari contribution margin-nya dibagi dengan 1,6. Lalu untuk Menta Growth menggunakan Leber Hauer 480.000 dibagi 2. Itu angkanya ada dari soal. Dari soal diketahui Imun Boost menggunakan 1,6 mesin Hauer. Nih. Dan Menta Growth menggunakan Leber Hauer dengan per unit 2 direct Leber Hauer per unit. Lalu kita jumlahkan. Lalu untuk Imun Boost di sini menggunakan mesin Hauer kita kali dengan contribution margin-nya. Jadi dapatlah hasilnya 640.000 ditambahkan dengan 240.000 dikali 1,2. Hasilnya 288.000. Jadi contribution margin optimal mix-nya itu totalnya 928.000. Selanjutnya, untuk nomor 2 itu diminta menggambar diagram Cartesius. Jadi untuk menggambar diagram Cartesius itu kita harus melakukan sebuah eliminasi. Jadi di sini kita asumsikan X adalah Imun Boost, Y adalah Menta Growth. Jadi ada dua persamaan yang kita temukan. Yang pertama untuk mesin Hauer itu 1,6. 1,6 itu untuk Imun Boost ditambah 0,8. Itu didapat dari soal, karena di soal diketahui Imun Boost menggunakan 1,6 mesin Hauer, sedangkan Menta Growth menggunakan mesin Hauer 0,8. Sama dengan 640.000. Lalu yang kedua, Leber Hauer. Leber Hauer-nya di sini X-nya untuk Imun Boost-nya itu 1, jadi 1X kita buat aja X ditambah 2Y. Karena untuk Menta Growth rate-nya itu adalah $2 dari soal, sama dengan 480.000. Nah, jadi untuk persamaan yang kedua ini kita harus menentukan dulu
sebelum membuat diagramnya kita harus menentukan X-nya nilainya berapa dan Y-nya nilainya berapa. Yang pertama, kita menggunakan persamaan yang 1,6 ditambah 0,8Y sama dengan 640.000. Pertama, untuk menentukan nilai Y-nya, kita asumsikan X-nya sama dengan 0. Jadi di sini kita masukin aja 1,6X ditambah 0,8Y sama dengan 640.000. Nah, karena tadi X-nya sama dengan 0, jadi 1,6 dikali 0 ditambah 0,8Y sama dengan 640.000. 1,6 dikali 0 hasilnya 0 ditambah 0,8Y. Jadi Y-nya sama dengan Y-nya sama dengan 640.000 dibagi 0,8. Jadi hasilnya 800.000. Itu untuk XY 0,800.000. Lalu yang kedua masih dengan persamaan yang 1,6X tambah 0,8Y sama dengan 640.000. Untuk mencari nilai X-nya, kita asumsikan Y-nya sama dengan 0. Jadi kita masukin angkanya aja sama seperti yang untuk mencari nilai Y tadi. 1,6X ditambah 0,8 dikali 0 sama dengan 640.000. Jadi untuk hasil X-nya 640.000 dibagi 1,6 dapat hasilnya X sama dengan 400.000. Itu untuk XY 400.000,0. Lalu untuk persamaan yang kedua, keduanya itu tadi X tambah 2Y sama dengan 480.000. Ini caranya sama dengan yang persamaan satu tadi. Pertama kita asumsikan X-nya sama dengan 0. Jadi X tambah 2Y sama dengan 480.000. X-nya sama dengan 0 ditambah 2Y sama dengan 480.000. Jadi hasilnya Y 480 dibagi 2 hasilnya 240.000. Lalu yang kedua asumsi Y-nya sama dengan 0. X tambah 2 dikali 0 sama dengan 480.000. Jadi hasilnya untuk X 480.000. Lalu selanjutnya kita untuk sistem distribusi itu kita masukkan dua persamaan yang tadi. Jadi untuk salah satunya agar hasilnya 0, kita dapatkan di sini untuk persamaan 1 dikali 5, persamaan kedua dikali 2. Jadi hasilnya 1,6X tambah 0,8Y sama dengan 640.000. X tambah 2Y sama dengan 480.000 dikali 2. Itu untuk persamaan 1 dapat 8X tambah 4Y jadi 1,6 dikali 5 itu dapatnya 8X dan untuk Y-nya 0,8 dikali 5 dapat hasilnya 4Y sama dengan 640.000 dikali 5 3.200.000. Untuk persamaan kedua di sini X dikali 2 sama dengan 2X ditambah 2Y dikali 2 sama dengan 4Y sama dengan 480 dikali 2 960.000. Lalu di sini kita kurangin 8X dikurang 2X adalah 6X. 4Y kurang 4Y habis. Jadi untuk total 3.200.000 dikurang 960. Nah, 2.240.000 dapat hasilnya X sama dengan 373,333. Lalu untuk yang kedua, untuk mendapatkan nilai Y-nya, X tambah 2Y sama dengan 480.000. X-nya tadi 373,333 ditambah 2Y sama dengan 480.000. Jadi Y-nya hasilnya 480.000 dikurang 373 dibagi 2. Dapat hasilnya 53,33. Lalu untuk diagram Cartesiusnya itu penampakannya seperti ini. Nah, di sini untuk diagram Cartesiusnya, yang pertama tadi kita dapat Y-nya 0,800.000. Jadi X-nya di 0, di sini Y-nya 800.000.
Lalu yang kedua, X-nya 400.000, Y-nya 0. Jadi kita tarik garisnya dari 800 dengan 400. Jadi ini untuk persamaan yang pertama. Lalu yang kedua itu persamaan kedua, X-nya 0, Y-nya 240.000. Yang kedua, XY-nya 480.000, Y-nya 0. Jadi di sini kita tarik X-nya 480.000, Y-nya 240.000. Lalu yang ketiga tadi X-nya 373.000, sedangkan untuk yang Y-nya 53.333. Jadi di sini yang diarsir itu pasti daerah di sini saya tidak gambarkan karena dari kalau misalnya dia nanti akan ada titik temu di antara garis ini dan diarsir daerah 53.000 dengan 373. Selanjutnya untuk nomor 4 di sini soalnya tentang inventory management. Kita langsung aja ke soalnya, diminta untuk calculate the EOQ. EOQ itu rumusnya akar 2 dikali P dikali D dibagi C. P di sini itu ordering cost, D-nya demand, C-nya carrying cost. Jadi kita langsung masukin aja angkanya 2 dikali P-nya 80.000 dikali demand-nya 15, C carrying cost-nya 1,5, hasilnya 1.600.000 diakarkan menjadi 1.265 unit. Itu untuk EOQ-nya. Lalu untuk 2 kita calculate total cost-nya. Calculate untuk carrying cost, ordering cost, dan total cost for the EOQ. Untuk ordering cost-nya pertama itu caranya 15 dikali 80.000 dibagi EOQ-nya 1.265. Ditambah dengan carrying cost-nya 948,68 yaitu dari 1,5-nya carrying cost dikali dengan EOQ-nya 1.265 dibagi 2. Total carrying cost-nya 948,68. Lalu untuk mencari total cost-nya dari ordering cost ditambah carrying cost hasilnya 1.897,36. Lalu untuk nomor 3, assume that the average rate of usage is 250 pounds per day. Assume also that the lead time is 7 days. Jadi, untuk mengkalkulate reorder point-nya, caranya average usage dikali lead time. Jadi, tinggal masukin angkanya aja. Tadi average usage-nya 250 pounds per day dikali lead time-nya itu 7 days, jadi reorder point-nya 1.750. Lalu selanjutnya nomor 4 itu explain the difference between GIT and traditional inventory. Jadi di perbedaan antara GIT dan traditional inventory, yang pertama itu ada sistem tarikan. Di GIT sistemnya tarikan, sedangkan di traditional sistem dorongan. Itu artinya sistem tarikan itu sistem penentuan aktivitas berdasar atas permintaan konsumen, baik konsumen internal maupun konsumen eksternal. Sebagai contoh, dalam perusahaan pemanufakturan, permintaan konsumen melalui aktivitas penjualan menentukan aktivitas produksi dan aktivitas produksi menentukan aktivitas pembelian. Sedangkan sistem dorongan itu sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasar dorongan aktivitas sebelumnya. Jadi pembelian bahan melalui aktivitas pembelian mendorong aktivitas produksi dan aktivitas produksi mendorong aktivitas penjualan. Jadi itu perbedaan sistem tarikan sama sistem dorongan. Lalu selanjutnya itu di GIT persediaan tidak signifikan, sedangkan di tradisional itu persediaan signifikan. Itu artinya karena GIT menggunakan sistem tarikan, jadi dapat mengurangi persediaan menjadi tidak signifikan atau sangat sedikit, bahkan bisa menghasilkan 0.
Sedangkan kalau di traditional inventory itu, karena dia sistemnya dorongan, maka persediaan jumlahnya signifikan sebagai akibat jumlah bahan yang dibeli melebihi kebutuhan produksi. Jumlah produk yang diproduksi melebihi permintaan konsumen dan perlu adanya persediaan penyangga. Persediaan penyangga diperlukan jika permintaan konsumen melebihi jumlah produksi dan jumlah bahan yang digunakan untuk produksi melebihi jumlah bahan yang dibeli. Lalu yang ketiga, basis pemasoknya sedikit untuk GIT, sedangkan di tradisional basis pemasoknya banyak. Itu artinya GIT hanya menggunakan pemasok dalam jumlah sedikit untuk mengurangi atau mengeliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah. Lalu untuk yang traditional inventory itu menggunakan banyak pemasok untuk memperoleh harga yang murah dan mutu yang baik. Tapi akibatnya banyak aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah dan untuk memperoleh harga yang lebih murah harus dibeli bahan dan dalam jumlah yang banyak atau mungkin dengan mutu yang rendah. Untuk nomor 5, itu pertanyaannya sama seperti pertanyaan nomor 4 tadi, itu menanyakan soal OQ. Jadi, rumusnya itu akar 2 dikali P dikali D dibagi C. P-nya untuk ordering cost, D-nya demand, C-nya carrying cost. Jadi, kita langsung masukin angkanya, 2 dikali 35.000 dikali 30. Di sini ada demand-nya 35.000 dikali 30 ordering cost-nya. Lalu sama dengan itu dibagi 4 nih carrying cost-nya per unit. Hasilnya 525.000 diakarkan menjadi 725 unit untuk EOQ-nya. Lalu untuk total cost-nya itu kita jumlahkan dari ordering cost ditambah carrying cost. Ordering cost-nya itu 30 dikali 35.000 dibagi dengan EOQ-nya 725 unit. Hasilnya 1449. Lalu ditambah lagi dengan carrying cost-nya. Carrying cost-nya itu tadi $4 per unit dikali 725 dibagi 2. Hasilnya 1449. Jadi total cost-nya adalah 2.898. Nah, sekian dari hasil penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Thank you for watching this video. I hope you enjoy and give you more information. See you. Bye-bye.